warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Di sini saya Maulidia Ramadhani Azahra sebagai moderator yang akan memimpin talk show dengan tema peran agama dalam meningkatkan etika penggunaan media sosial yang positif. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu nama saya Ahmad Rifat Syauki. Saya Damar Ganangan Dimansyah. Saya Davina Nur Maulidia. Saya Sofia Tulisa. Saya Muhammad Rafi Maulana. Saya Dimas Marcelus Borori. Di sini saya akan bertanya pendapat rekan-rekan saya mengenai peran agama dalam bermedia sosial. Sebelum saya bertanya, saya akan menjelaskan sedikit tentang media sosial dalam konteks Islam. Media sosial memberikan kesempatan yang luas untuk menyebarkan agama Islam, mempererat hubungan antar umat Islam. Namun, pemanfaatan media sosial dalam konteks Islam di Indonesia menghadapi tantangan dan kontroversi. Seiring dengan kebebasan berekspresi, muncul berbagai perbedaan pendapat, konflik, juga penyebaran informasi yang menyesatkan. Jadi, penting untuk mengamati bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi dan praktik dalam Islam di Indonesia. Salah satu contoh dalil yang menjelaskan adab bermedia sosial yaitu Al-Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Selanjutnya saya akan bertanya pendapat rekan-rekan saya. Pertanyaan pertama, apa peran agama dalam mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial? Menurut Rifat juga Sophie, bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya, peran media sosial tuh dalam agama tuh sangat penting ya, terutama dengan perkembangan zaman seperti pengaruh budaya-budaya luar atau enggak pengaruh modernisasi, itu tuh sangat tertuju banget atau terpengaruh banget terhadap remaja, karena bisa kita lihat tuh seperti di lingkungan kita sekitar lah ya, banyak sekali remaja yang menggunakan bahasa-bahasa luar, terus gaya-gaya style-style rambut atau cara berpakaiannya sangat mengikuti orang-orang luar. Terus untuk mengedukasinya itu tuh peran agama tuh sangat penting karena untuk membangun akhlak dan meningkatkan etika terhadap masyarakat. Selanjutnya Sophie, gimana kira-kira? Kalau menurut saya, ajaran agama itu sangat penting untuk bermedia sosial ya. Jadi ajaran agama itu bisa membuat kita supaya lebih bijak, terus lebih bertanggung jawab juga tentang konteks komunikasi kita di media sosial, atau interaksi kita di media sosial. Terus juga kita bisa lebih mempertimbangkan apa yang mau kita posting, konten-konten yang diposting di media sosial, supaya enggak terjerumus banget ke yang negatif gitu. Terus bisa lebih kontrol diri buat penggunaan media sosialnya gitu. Oke, jadi pertanyaan kedua, bagaimana agama dapat membentuk perilaku positif di media sosial seperti toleransi dan saling menghargai? Pendapat Damar juga Raffi, bagaimana? Menurut saya, agama memiliki peran penting dalam membentuk perilaku positif di media sosial. Dengan cara menanamkan nilai moral dan etika, mengajarkan toleransi, memupuk kesadaran akan akibat perbuatan, saling mendorong empati, dan saling membantu. Dan terakhir ada membentuk komunitas yang positif. Nah, contohnya membentuk komunitas yang positif dengan cara membuat grup WhatsApp contohnya, dan grup itu akan digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan damai, mengadakan diskusi yang sehat, dan sharing dakwah antar sesama anggota komunitas, dan memberikan contoh atau cara dalam berbuat baik di media sosial.
Raffi, bagaimana? Mungkin pendapat dari saya menekankan pada sikap saling menghormati dan toleransi antara agama lain, seperti menghargai perbedaan, meningkatkan pemahaman, sama menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana media sosial bisa menjadi sarana dakwah yang efektif? Gimana pendapatnya dari Davina juga Dimas? Davina? Baik, mungkin pendapat saya, dakwah itu kan secara garis besar menyampaikan ilmu yang bermanfaat ya. Ilmu yang bermanfaat itu kan banyak, nggak cuma dalam agama, bisa ada dalam pendidikan, contohnya kayak gitu. Dan banyak juga yang berperan dalam mengedukasi remaja maupun anak kecil dalam penggunaan media sosial. Jadi peran penting orang tua dan orang-orang terdekat juga harus tahu remaja ini atau anak kecil ini tuh ngapain aja sih di media sosial, dia tuh searching apa kayak gitu. Kalau misalkan mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat itu juga kan banyak kegunaannya kan gitu, enggak. Jadi kita carinya tuh yang positif-positif dan bisa berperan dalam diri kita. Kayak contohnya mahasiswa kita gitu, cari hal-hal yang positif gitu dalam media sosial, di TikTok, di website, mungkin itu sih. Dan banyak peran penting dari orang-orang terdekat dan individu mungkin harus dari itu juga. Terakhir, pendapat Dimas bagaimana? Menurut saya menjadi sarana dakwah yang efektif. Secara singkat, media sosial bisa menjadi sarana dakwah yang efektif karena kemampuan menjangkau audiensnya lebih luas dan lebih cepat melalui berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Dan dakwah dapat disampaikan dalam berbagai bentuk seperti tulisan, video, dan gambar yang menarik. Media sosial memungkinkan interaksi langsung antara dai dan audiens, memperkuat engagement serta membentuk ruang untuk diskusi dan klarifikasi. Selain itu, kemampuan untuk berbagai konten secara viral mempermudah dakwah tersebar lebih luas, termasuk di kalangan generasi muda yang aktif di media sosial. Oke. Dari pendapat-pendapat tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa agama berperan penting dalam etika bermedia sosial untuk mengontrol diri agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif dan untuk mendorong pembentukan konten media sosial yang lebih positif, meningkatkan toleransi dan tidak mendiskriminasi perbedaan agama. Dari pembahasan dari awal hingga akhir tadi, saya berharap video ini dapat mengedukasi masyarakat umum. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.